Kasus penganiayaan yang melibatkan anak mantan pejabat pajak trending selama sepekan terakhir. Warganet terus mengawal kasus ini sejak awal bergulir hingga hari ini. Apa saja sentimen dan juga emosi yang muncul? Kita akan bahas bersama lead analyst Drone Emprit, Rizal Nova Mujahid. Selamat malam, Mas Nova. Selamat malam. Iya, seminggu terakhir ini kasus penganiayaan David memang memenuhi lini masa di media sosial. Dari pengamatan Drone Emprit, sentimen apa saja yang muncul di sana? Betul, Mas. Penganiayaan terhadap David ini bukan lagi menjadi perhatian publik di media online aja, media sosial saja, tapi juga menjadi perhatian orang, saya kira, ketika dia menjadi juga dibicarakan oleh pejabat, oleh influencer, oleh anggota DPR dan sebagainya. Total kalau saya lihat jumlah akun yang terlibat dalam percakapan itu ada 60.000 lebih akun dalam yang mempercakapkan tentang David. Ini mirip-mirip dengan ketika kasus Sambo. Tidak jauh berbeda ini jumlah percakapannya, jumlah akun yang terlibatnya. Percakapannya sendiri kalau dilihat dari sentimennya, dari 117.000 percakapan dari tanggal 21 Februari kemarin, itu positifnya 40%, 44%, negatifnya 46%, sisanya netral. Kenapa positif? Positifnya itu sebenarnya sebagian besar didorong oleh doa publik, doa warganet kepada David agar lekas sembuh. Sedangkan sentimen negatifnya tentu saja isinya adalah kekecewaan publik pada aparat, ya, dalam hal ini kepolisian, kecaman kepada David, kecaman kepada penganiayaan Mario dan gengnya, serta harapan dan kecaman kepada Ages terakhir itu yang kepolisian dianggap memperlakukan istimewa Ages. Itu setidaknya sampai tanggal 1 kemarin, sampai sebelum Ages ditetapkan sebagai tersangka. Jadi sentimen publik terbagi menjadi dua, negatif kepada 46% itu negatifnya berupa kecaman dan kekecewaan publik kepada anggota kepolisian. Seperti itu kira-kira, Mas Reza. Oke, baik. Terbagi dua antara positif dan negatif seperti imbang begitu ya. Tapi kalau tadi dikatakan ada 117.000 cuitan, emosi apa saja yang muncul di sana, Mas? Yang paling dominan itu marah, ya. Yang paling dominan itu marah. Kedua disusul oleh antisipasi. Emosi marah ini mengutuk perbuatan Mario yang menganiaya David dengan sangat brutal. Terutama ini muncul setelah video penganiayaannya beredar di internet, beredar di lini masa, dan bisa kita dapati memang kalau saya sendiri ngeliatnya gitu, menyeramkan sekali, ya, seorang tidak ada rasa kasihan kayak gitu. Itu pertama marah. Yang kedua mempertahankan juga, publik juga marah kepada kepolisian yang dianggap memberikan perlakuan khusus pada AG. Karena dari perjalanan kasusnya publik sudah warning, ini yang paling berbahaya, yang sama berbahayanya adalah AG, bukan hanya Mario, tapi dia yang memprovokasi dan sebagainya, seperti itu. Yang kedua adalah antisipasi. Emosi yang tinggi itu antisipasi, harapan agar David lekas sembuh, juga harapan publik agar polisi segera tersangkakan semua yang terlibat penganiayaan David. Jangan sampai yang nggak terlibat malah dibawa-bawa kayak gitu. Itu dua emosi yang sangat tinggi. Dan ada lagi yang saya kira cukup signifikan adalah emosi kesedihan. Kesedihan ini terutama disampaikan publik ketika melihat video itu, ya, video penganiayaannya itu yang memang menyedihkan gitu. Melihatnya juga ya Allah, ini kok bisa demikian kejamnya kayak gitu. Nah, itu tiga emosi yang paling dominan dalam percakapan publik, kira-kira seperti itu, Mas Reza. Oke, Mas Nova, emosi marah juga mendominasi di sana begitu ya. Tapi ketika ayah dari Dani ini meminta maaf dan juga memutuskan untuk mundur, apakah terjadi perubahan sentimen dan juga emosi dari warganet atau justru masih sama aja begitu? Pasca Pak Rafael menyatakan permintaan maafnya, sentimen negatif itu
turun, tapi hanya sedikit saja. Karena publik sudah menduga ini pasti akan dilakukan, dan bahasa publik kawal terus, jangan sampai ini berakhir di perangko itu, ya jangan sampai ini selesai hanya di permintaan maaf kayak gitu. Selain itu ada juga tuntutan publik yang cukup keras kepada polisian, karena sampai sekian hari setelah tersangka Mario dijadikan tersangka, orang kemudian publik seolah mencium ada upaya untuk menyelamatkan Agis dengan membuat dia menjadi saksi, lalu meminta perlindungan dari KPAI dan sebagainya. Emosi publik dan sentimen negatif publik itu semakin kental ketika narasi-narasi perbincangan yang menyatakan kalau ada upaya polisi untuk menyelamatkan Agis, atau ada upaya polisi untuk membuat Agis ditreatment secara sosial, itu diterima oleh publik. Belum lagi memang kemudian terlihat banyak sekali rekaman-rekaman atau kesaksian-kesaksian ya, beredar chat WA bagaimana Agis ini meminta korban untuk turun dan sebagainya. Itu yang membuat emosi negatif publik masih tetap tinggi, dan amarah publik juga masih tetap tinggi. Karenanya amarah itu bertahan tuh, anger itu, dari mulai dilakukan ketika isu ini blow up di media sampai Agis menjadi tersangka. Emosi amarah itu masih tetap tinggi tuh, masih tetap dominan dia dalam percakapan publik. Minta ini orang menjadi tersangka harusnya, karena dia juga cukup berbahaya dan berperan cukup besar dalam penganiayaan terhadap David. Gitu Mbak, Mas Reza. Oke, memang dikawal terus dari awal sama netizen ya. Tapi kalau kita bilang ini kan ada efek dominonya juga, mulai dari kasus kekerasan sampai akhirnya berefek domino menjadi adanya pemeriksaan harta, termasuk KPK juga jadi serangan netizen, dan juga tadi kita lihat pada berita sebelumnya ada pegawai Bea Cukai juga yang diperiksa dan akhirnya dicopot begitu. Bagaimana akhirnya kasus ini bisa berkembang begitu, Mas? Ya, betul sekali. Ini berkembang menjadi trust isu publik pada pegawai dan pengelolaan pajak di Indonesia, pada Kementerian Kemenkeu secara umum. Dan juga kemudian belakangan KPK, karena KPK menyatakan pernyataannya sangat lumayan provokatif ya kalau menurut saya. Awalnya memang berasal dari penganiayaan, kemudian menjadi orang kemudian bertanya-tanya siapa sih penganiaya ini, kok bisa dia melakukan kekejaman seperti itu dan tidak takut dengan hukum, siapa orang yang ada di belakangnya. Dari situ kemudian orang mulai mengorek latar belakang Mario ini, dan ketika diketahui dia adalah anak konglomerat, orang yang bapaknya punya jabatan dan sebagainya, belum kita lupa tentang Teddy Minahasa tadi juga dibahas tentang Sambo di kepolisian. Lalu kita dihadapkan pada perlakuan yang kejam dari seorang ASN, seorang pejabat di kementerian yang bahasa netizen itu kan ini orang digaji oleh publik gitu, digaji oleh rakyat, tapi kok mencurigakan harta kekayaannya, kan kira-kira seperti itu. Dan wajar saya kira ketika publik mencari tahu tentang sumber harta dia. Dan gaya hidup mewah yang ini sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh Pak Jokowi juga dari periodenya yang pertama, agar pejabat pemerintahan itu tidak mengedepankan gaya hidup mewah. Diwanti-wanti juga oleh Ibu Sri Mulyani dari periode kemarin, kemudian diramaikan lagi di sekarang. Itu kelihatan kalau setiap kali publik berbicara atau setiap kali publik melihat ada pejabat yang kekayaannya tidak sesuai dengan profil pekerjaannya, itu kecurigaannya itu langsung tinggi kayak gitu. Dan itu wajar saya kira. Yang harus dilakukan kan penyelesaian atau memaparkan dari mana hartanya. Nah, problemnya kemudian ketika dikorek lagi LHKPN-nya
itu bermasalah, kayak katakan seperti itu, akan banyak mencurigakan. Lalu hartanya juga ternyata bukan atas nama pribadi, lalu menunggak pajak. Itu kan jadi banyak ironi-ironi yang dilihat oleh publik ya. Kementerian yang harusnya yang memungut pajak, meminta masyarakat taat pajak, tapi pekerjanya sendiri, pegawainya sendiri abai tentang hal itu. Itu ngebuat publik menjadi terasa bukan terzolimi, tapi dikhianati. Dan itu yang membuat kita menjadi kemudian, waduh, ini sebenarnya ini bukan cuma harus dikawal kasus Davidnya, tapi juga harus diperbaiki tata kelola ini pajaknya. Itu PR besar bagi Ibu Sri Mulyani, saya kira. Betul. Dan ke depan saya kira langkah-langkah yang diambil semoga bisa mengembalikan kepercayaan publik pada institusi perpajakan di Indonesia. Betul, dan juga PR besar bagi kita netizen gitu ya, warganet, untuk tetap mengawal kasus ini. Kalau tadi Anda katakan bahwa jangan sampai berhenti di permintaan maaf dan juga status mereka yang sudah jelas begitu ya. Kita terus kawal sampai nanti putusan sidang seperti apa. Terima kasih Lead Analyst Drone Emprit Rizal Nova Mujahid sudah bergabung bersama kami malam ini. Selamat malam. Terima kasih Mas Reza. Selamat malam.